extended even more. Hadapi dosa dan kebutuhan kita sudah selesai. Apa ada yang masih perlu bekerja dalam hal itu? Pokoknya sadar akan dosa dan kebutuhan, mengaku kepada Tuhan, dan menerima dalam nama Tuhan Yesus. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus hati kepada Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kita di kayu salib. Dia sudah menghapus dosa dari setiap kita, tidak terkecuali. Sudah diampuni. 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 Sekarang saya, Pendeta Bill dan Pendeta Brad mau mendoakan setiap orang yang bersedia meminta doa, dan sesudah saudara didoakan untuk menerima Roh Kudus, kami mengundang saudara juga turut mendoakan yang lain. Kalau saudara merasa dipanggil Tuhan untuk itu, tidak wajib, tetapi kalau saudara merasa dipanggil, kami persilakan untuk turut mendoakan. Nah, bagaimana cara kita mengadakan doa itu? Kami akan berdoa kepada Tuhan satu persatu untuk setiap orang yang datang minta. Kami mau minta izin untuk meletakkan tangan di bahu atau di kepala sesuai dengan praktek Alkitab. Kami juga, kalau diizinkan, akan mengurapi setiap orang yang tidak keberatan dengan tanda salib di kepala. Dan bagaimana? Di dahi. Dan tadi kita bicara tentang kemungkinan bahwa orang bisa jatuh ke lantai. Saya mau memberitahu kepada saudara-saudara bahwa kalau saudara merasa seperti mau jatuh ke belakang, ketika kami berdoa, selalu ada seorang yang berdiri di belakang saudara, sehingga kalau saudara mau jatuh, kami akan menolong supaya saudara jatuh dan tidak sakit, tidak kena keras pada lantai. Jadi saya minta supaya
saudara-saudara, jangan, kalau merasa bahwa Tuhan mau menidurkan saudara, biar terjadi hal itu. Apa gunanya itu? Biasanya kalau Tuhan menidurkan orang, berarti kalau mereka tidur di lantai, pada saat itu Tuhan langsung melayani orang itu. Dan seringkali orang mengalami sesuatu yang sangat manis dari Tuhan. Jadi kalau nanti Tuhan menidurkan saudara, jangan terlalu cepat bangun. Tetap di sana selama Tuhan sedang bekerja di dalam saudara. Kalau jatuh atau ditidurkan, itu satu berkat. Kalau tidak, Tuhan akan memberkati dengan cara yang lain. Jadi tidak ada gejala atau manifestasi yang lebih suci atau yang lebih berkuasa daripada yang lain-lain. Dan jangan lupa, Tuhan bekerja dengan kita sesuai dengan kepribadian kita. Saya sendiri, waktu saya didoakan dan menerima Roh Kudus, saya tidak merasa banyak. Tetapi saya diberikan karunia berbahasa lidah. Tetapi ada yang lain-lain yang diberikan karunia lain, atau seperti dengan cerita tentang Richard White tadi, ada yang tidak mengalami apa-apa, seolah-olah tidak mengalami apa-apa, padahal roh ada dan bekerja. Jadi apa ada pertanyaan sekarang tentang proses kita? Saudara boleh datang untuk didoakan kapan saja saudara merasa siap untuk itu. Mungkin lebih baik datang satu persatu supaya tidak ada garis yang panjang di sini. Kadang-kadang kita perlu ruang yang luas untuk pelayanan itu. Tapi kalau yang satu sudah selesai, boleh bisa datang. Nah, pelayanan ini pengalaman ini tidak menakutkan, tidak mengejutkan, tetapi kita sudah mengerti dan sudah siap. Kami tidak akan mendorong, kami tidak akan memanipulasi. Kami hanya menjadi alat Tuhan supaya Tuhan bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kalau saudara menerima suatu manifestasi yang hebat dan yang lain tidak menerima manifestasi sama sekali, kita jangan berpikir bahwa pengalaman yang satu lebih baik daripada yang lain. Tidak. Roh Kudus bekerja sesuai dengan kehendak. Kalau saudara didoakan dan tidak mengalami apa-apa, apakah itu berarti bahwa saudara berdosa dan tidak diampuni? Atau ada sesuatu kekurangan di dalam saudara? Sama sekali tidak. Karena Tuhan selalu memberikan karunia-Nya sesuai dengan kehendaknya sebagai akta anugerah. Kita tidak pernah layak untuk menerima apa-apa dari Tuhan. Selalu anugerahnya. Dan Dia memberi kepada kita manifestasi yang cocok, bukan hanya dengan kepribadian kita, tetapi juga cocok dengan panggilan kita dalam kehidupan kita. Mungkin kalau saudara tidak merasakan apa-apa hari ini, berarti bahwa ada rencananya yang kita belum tahu, bahwa pada saat depan disitulah Dia akan memberikan. Dan
pada saat itu akan berbuah dengan cara yang luar biasa. Kita tidak tahu. Kita hanya datang untuk memohon. Dan kita percaya bahwa Tuhan setia dan Dia akan memberikan seperti dikatakan dalam Injil Lukas. Kalau anak meminta sesuatu yang baik, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepadanya. Jadi ada minyak di sini yang akan kami pakai begini, dan kami undang saudara-saudara untuk datang kalau sudah siap. Jesus, pray for our brother. From the tongue of Jesus. Saya urapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda salib ini berarti bahwa Bapa ternyata adalah milik Tuhan, dan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Jadi sekarang kami mohon supaya Engkau, ya Tuhan, datang memenuhi saudara kami ini dengan roh yang memberi kuasa. Penuhilah dia supaya dia boleh menjadi alat yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat daripada itu di dalam tanganmu. Datanglah ya Roh Kudus. She'll invite others to come up in a minute. Apa yang saudara peaceful, calm, good. To join us. We've already done that in a general way. The rest of you would like to come on up and pray together? Tuhan sangat mengasihi. Dia melihat dalam hati. Jesus, come on.
We'll stay with him. Pray against any evil spirit that would attack him. Okay. From here. We'll just get that through. Ibu Pendeta yang kekasih Tuhan, saya urapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Could we ask the other woman over here? Jesus, come upon her in power. Stay with her and pray for her. Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus pada Bapa yang kau kasih, penuhilah dia, dan berikanlah kepadanya segala I just see a mantle of authority and leadership and vision, the gift of vision. Apa arti mantle dalam bahasa Indonesia? Mantel sebagai jubah, semacam jubah. Mantel. Ada berat, ada jubah yang How to lead melihat bagaimana memimpin into the future. Masuk ke dalam masa depan. You've got a heart with love for all. Your heart is full of love and everything comes from there. Kita belum melihat bahwa penetapan mempunyai hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Dan segala sesuatu mengalir dari kasih itu. And Lord, I pray that you'll raise up for our brother intercessors who will pray for him. And faculty and pastors who will really commit themselves to upholding him in prayer. Lord, I pray that you'll raise up friends for him so that he will not be alone in leadership. Panggil juga akhirnya teman-teman yang akan berdiri bersama dengan dia supaya dia tidak seorang diri dalam kepemimpinannya. And I pray, Jesus, for a great anointing of your power and your love upon him. Kami mohon urapan yang besar dari kuasamu dan kasihmu baginya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saya ucapkan terima kasih kepadamu
Karena engkau telah memanggil Bapa Pendeta Hans Sumarko, karena engkau mengasihi dia, dan karena engkau sudah memanggil dan menempatkan dia di Fakultas Teologi, berkatilah Bapa Pendeta Hans Sumarko, penuhilah dia dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda salib adalah tanda kasih Tuhan, tanda komitmen kita kepada Bapa, tanda bahwa engkau adalah miliknya, bahwa engkau dipanggil untuk memimpin, mengajar, dan menjadi model pedoman buat mahasiswa dalam segala hal, rohani dan juga dalam pemikiran dan pengetahuan. Jadi kami mohon Bapa, sekarang engkau datang dengan kuasa, penuhilah hamba-Mu ini, supaya engkau dimuliakan oleh kehidupannya dan pelayanannya. Penuhi hatinya dengan kegembiraan. Engkau memberi karunia untuk tertawa, the gift of laughter, kepada Bapak Markus. I'm getting another image of vision. Let me just share it. Ya. I see him with a hammer. Saya melihat Pendeta Markus dengan martel hitting the heads of snakes. yang pukul Well, kepala ular-ular. I thought he was a mighty warrior. Well, Saya that's melihat dia sebagai warrior, pejuang petarung yang kuat. I see that as smashing the era, blocking heresy, and Yes, okay, that's right. that's one side. Ya, saya kira bahwa dengan martel itu Pendeta Markus akan menghancurkan kesesatan dan heresi, apa itu? Bidah. Dan But then, segala bidah. with this hand, it's building truth, building true doctrine, building. Dengan tangan yang lain, Is that right? Saudara Markus akan mendirikan ajaran yang benar, kebenaran buat mahasiswa dan buat gereja. Yes, Jesus. Penuhilah Saudara Markus hamba untuk pelayanan yang luar biasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Yes. Karya, pendeta karya Musa. Pendeta karya. Saya urapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda salib adalah tanda kasih Tuhan buat pendeta karya. Tanda bahwa Tuhan memang benar nyata dan bahwa kasih-Nya tidak nyata dan bahwa kuasa-Nya juga datanglah ya Roh Kudus, ada kehidupan safari penuhilah dia. Yes. Dan saya
sangat dikasihi Tuhan. Saya urapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pasti Ibu Pendeta Alce sudah menerima Roh Kudus dengan kuasa. Kami mohon sekarang kepada Roh Kudus, Engkau akan memenuhi kita lagi dengan memberikan kepadanya kuasa untuk memimpin umat-Mu dengan bijaksana, dengan kuasa. Kami berdoa supaya kehidupan baru akan mengalir dari dalam Dia. Bapak Pendeta Alce akan menerima di dalam dirinya kegembiraan yang baru, semangat yang baru, dan bahwa Engkau kuasa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu kepada terima kasih Bapa karena kasih-Mu. Datang. Saya berdoa untuk mulut Pendeta Alce, supaya dari mulutnya keluar kalimat-kalimat yang memberi kehidupan kepada orang lain. Kalimat yang bisa menyelamatkan yang sesat. Kalimat yang bisa menghiburkan orang yang berduka. Kalimat yang bisa memberi semangat kepada mereka yang putus asa. Kalimat yang penuh anugerah Tuhan. Kalimat yang mengalir dari hati yang penuh kasih dan penuh rahmat dan anugerah. Urapi mulutnya, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. You were going to say something? This is a lady who will see very clearly God's will and God's heart. Katanya Pendeta Alce akan melihat dengan jelas kehendak Tuhan dan hati Tuhan. Melihat dengan jelas. Bukalah mata rohaninya, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. I think we need to let them to keep praying for her. Yes, I think that's true. Just continue to pray that the Spirit's working. Don't. Silakan tetap mendoakan dia. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Datanglah, ya Roh. Berikan kepada hamba-Mu segala keberanian, iman yang dalam, supaya dia boleh melangkah keluar perahu dan berjalan di atas permukaan air, karena Engkau memanggil dia. Saya kira Engkau akan mentransformasikan kedukaan menjadi kegembiraan. Bapa, Engkau akan benar-benar datanglah, ya Roh Kudus. Penuhilah dia
berikan kuasa yang tidak diharapkan. I have a vision. I don't know where you are, but I have a vision of her planting a garden, Ibu putting seeds in. pendeta Brad melihat ibu pendeta menanami suatu kebun, menaruh bibit di dalam tanah. And I see you looking, and it looks like no seeds are coming up. Lalu ibu melihat dan seolah-olah bibit itu tidak bertumbuh. And then I see you coming back again, and then the seeds are coming up. Lalu kembali pada kali berikut kepada kebun itu dan bibit itu sudah mulai bertumbuh. And I just pray now that all the seeds that have been planted over the years will Saya now berdoa begin to come up. supaya semua bibit yang selama bertahun-tahun sudah ditanam sekarang akan mulai bertumbuh. And it shall have a real joy in watching this and Berikanlah participating. kepada ibu pendeta sukacita yang besar dalam melihat tanaman itu bertumbuh. Yes. Okay. She's a widow. Let them take over. Let's pray for her. For Archer? Oh, yes. Boleh tetap berdiri di doa. Ibu pendeta, saya urapi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang melihat sedalam-dalamnya di dalam hati ibu pendeta, Allah yang mengenal pergumulan ibu, Allah yang tahu bagaimana rencananya buat kehidupan ibu, Allah yang dapat ibu percayai. Could you translate for me? Sorry. I saw a vision of a garden Mohon supaya engkau sekarang with seeds planted. kuasamu pada ibu pendeta, dan terutama saya minta karunia iman yang akan memberi kepadanya kemampuan untuk percaya kepadamu walaupun hal yang dipercayai itu rupanya mustahil. Berikan kemampuan untuk melihat secara rohani hal yang tidak kelihatan, supaya dia boleh menjauhkan ketakutan dan supaya dia boleh berjalan sehari-hari dengan Tuhan Yesus. Tuhan bekalilah dia dengan anugerah, dengan karunia-karuniamu yang cocok dengan panggilanmu kepadanya. Mari datang ya Bapa, oleh Rohmu yang kudus. Datang ya Bapa, oleh Rohmu yang kudus. Saya urapi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tuhan yang Tritunggal, yang Maha Kuasa.
saudara adalah manusia yang kuat, tetapi juga manusia yang lemah. Lemah dalam arti bisa mengalami kekuatan Tuhan di tengah-tengah kelemahanmu. Jadi terimalah kelemahan itu, supaya Tuhan bisa menjadi kuat di dalam saudara Bapak Pendeta Monica. Kami berdoa supaya pada saat ini Engkau turun dengan kuasa ke atas Pendeta Monica, penuhilah dengan Bapa, dengan waktu. Saya berdoa Bapa, Engkau membersihkan Pendeta Monica secara rohani. Jangan ada roh lain yang mengganggu dia dari segala yang jahat. Janganlah bawa dia ke dalam cobaan. Open the ears to him, his ears will be open to hear him, and the sound that my sheep will recognize my voice. That his eyes will, that his sheep will know him. Yeah. His ears. Ya. Kami berdoa supaya Engkau ya Bapa membuka telinganya rohani itu, supaya dia boleh mengetahui suara gembala yang baik, yang sudah berjanji bahwa anak-anaknya, domba-dombanya selalu akan mengenal suaranya. Bukalah telinga dan juga mata, berikan kepadanya karunia untuk melihat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya urapi Bapak Pendeta Lamonto. Tanda salib, tanda kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat diatasi dengan kasih yang lain. Ya Bapa, saya lihat kasih-Mu yang meluap-luap kepada Pendeta Mamonto. Bapak ini Engkau hargai. Bapak ini bermanfaat dalam pekerjaan kerajaan-Mu. Jadi kami berdoa sekarang bahwa Engkau yang melihat semua keuntungan dan kekuatan yang ada di dalam Pendeta Mamonto, sekarang akan memberi kepadanya kuasa yang akan menghubungi kematian Kristus dengan mahasiswa yang perlu mengenal dia, dengan anggota jemaat di mana dari waktu ke waktu dia bisa melayani. Kami berdoa
supaya kuasa-Nya yang Engkau janjikan kepada kami akan menjadi nyata sekali di dalam kehidupan keagamaan. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah, curahkanlah kuasa-Mu pada pendeta ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya urapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang simbol urapan itu kiranya Engkau menjadikan kenyataan. Urapilah dia dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kirimlah Roh-Mu sekarang untuk memenuhi dia, untuk memberi kuasa kepadanya. Saya mohon Bapa, Engkau memberikan kepadanya karunia menyembuhkan. Berikanlah kuasa kepada dia dalam doa, supaya melalui tangannya akan mengalir kuasa-Mu untuk memberkati bukan hanya mahasiswa, bukan hanya ayahnya, tetapi juga jemaat dan orang-orang lain. Dan kiranya Engkau dengan memberi karunia menyembuhkan akan memuliakan di dalam kehidupan pendeta langit Tuhan Yesus Kristus dan memajukan kerajaan. Datanglah ya Roh kekasih untuk memberi kuasa-Mu pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dalam mengurapi Ibu Peggy, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami juga berdoa untuk karya ketaatan yang Ibu Peggy mintakan. Tetapi Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau mencurahkan Roh-Mu ke atas Ibu Peggy dan memberikan kepadanya kesempatan untuk menaati Engkau dalam pelayanan dengan kuasa. Kami berdoa Bapa bahwa
Bapa, dalam beberapa hari ini Engkau memberikan kepada Ibu Peggy kesempatan untuk melayani yang jauh melebihi kemampuannya sendiri, di mana dia tahu dia harus bergantung kepadamu, dan dia akan beriman dan akan melangkah ke depan dengan iman karena taat kepadamu. Bukalah matanya supaya dia boleh melihat panggilanmu, melihat kesempatan yang Engkau sediakan baginya. Dan kami berdoa juga bahwa Engkau akan bersama-sama dengan dia setiap langkah dia ambil. Dan kalau dia taat, berikan sukacita yang sangat dalam kepadanya, supaya dia boleh menikmati hasil dan buah dari ketaatannya itu. Sukacita karena dia melihat bagaimana Engkau memakai dia untuk mentransformasikan orang-orang lain, baik dalam ruang kuliah maupun dalam keluarga, dan juga di dalam jemaat, dan di antara teman-teman yang juga memerlukan pelayanan Peggy. Datang ya Roh, curahkanlah kuasa-Mu sekarang padanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah ya Roh. Saya minta jangan berfoto. Jangan. It's very consistent with what I prayed. Was it? I didn't use the phrase streams of the given opportunities to move in power, and that out of her would come blessing for the people that she prayed for and for others. Okay. So, Yeah. very much the same thing. Kepada saudara. Dan pada saat ini, dengan tanda ini, urapan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mohon supaya semua pemberian yang sudah ada pada pendeta Victor sekarang Engkau penuhi dengan kuasa, supaya tidak tetap kosong dalam hasil, tetapi supaya hasil akan menjadi berlimpah-limpah. Kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau memberikan kepada teman dan bekas mahasiswa saya, Pendeta Victor Merentek, kuasa-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah, kasih kepadanya segala apa yang dibutuhkannya, supaya kehidupannya bermanfaat dalam kerajaan, dan supaya banyak orang yang dia ajarkan, juga keluarga dan di dalam jemaat, bisa mengalami
anugerah, pengampunan, dan juga menerima kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka dan jemaat mereka. I've seen this man kiss the Bible, and the Lord said he is very tender with my word, he loves my word. Pendeta Bill melihat gambaran, Pendeta Victor memegang Alkitab, dan Tuhan melihat itu dan mengatakan bahwa Pendeta Victor sangat menghormati firman saya, dan dia mengasihi firman itu. Jadi saya berdoa supaya engkau memperluas bukan hanya kasihnya kepada firman-Mu, tetapi kemampuannya untuk mengertinya. Jadi bukalah telinga dan mata rohani supaya Victor boleh melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baru, hal-hal yang sangat bermanfaat dalam kerajaan-Mu, dalam firman-Mu yang tertulis. Saya juga berdoa untuk mulutnya. Setiap kali dia membuka mulut, ya Bapa, kiranya Engkau mengisi katanya dengan firman-Mu. Saya minta supaya Engkau menjadikan Pendeta Victor seorang nabi dalam kerajaan-Mu. Kiranya dia bisa menyampaikan bukan karena dipelajari, tetapi karena didengar langsung daripada-Mu, bahwa dia akan menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu. Dan kiranya mereka akan mendengar, dan Pendeta Victor bisa melihat buah-buah pelayanannya. Kami mohon sekarang supaya kuasa-Mu memenuhi dia. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh tetap berdiri dan menerima doa, asal ya selama yang saudara ini. Domir mau berdoa supaya jadi teladan Ya, pada mahasiswa yang lain. ya. Ini yang dengan Tustav. Ya. Oke. Maaf, saya boleh minta siapa nama? Gerrit. Gerrit? Iya. Good Deal General Factory. Yes, I don't think that matters at all. It's Yeah, nothing I to don't do. think so. Apa saudara Gerrit sudah mendengar ajaran tadi mengenai Roh Kudus dan sudah tahu apa yang kita doakan? Ada pertanyaan? Tidak. Okay. Saudara Gerrit, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya urapi. Memang urapan ini hanya simbol, hanya tanda. Tidak ada gaya magis di dalam minyak zaitun ini. Tetapi kalau saudara menerima tanda ini dengan iman, saudara akan mengalami sekarang kasih Kristus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara Gerrit. Gerrit sudah kenal Tuhan, ya?
Dan sekarang kami boleh dalam nama Tuhan memohon kedatangan Roh dengan kuasa. Penuhilah saudara Garrett ini supaya dia boleh menjadi saksi hari ini di antara teman-teman di mana saja dia pergi. Saya mohon supaya engkau membuka mata, telinga, dan mulut dari saudara Garrett, supaya dia boleh melihat hal yang tidak kelihatan, mendengar kata-kata yang tidak kedengaran, dan mengucap kalimat dan ungkapan yang akan memberkati orang lain, yang akan menyampaikan firman-Mu, firman anugerah, firman kasih, dan juga firman peringatan. Dan kami berdoa dalam mencurahkan Roh-Mu yang kudus pada saudara Garrett, bahwa Engkau akan menyebabkan sehingga dia berkenan kepada teman-teman, mereka akan mendengar, mereka akan mengenal bahwa kata-kata yang dia ucapkan berasal daripada-Mu. Kami mohon supaya kesaksiannya akan berhasil baik untuk kerajaan-Mu. Datanglah Roh Kudus, dicurahkanlah pada kehidupan saudara Garrett. Dalam nama Tuhan Yesus. Frank, can you tell this man how precious he is to God? Garrett, Tuhan Yesus dan Allah Bapa sangat mengasihi engkau. Dia tidak melupakan saudara Garrett. Dia melihat di mana saudara pergi. Dia mengerti setiap pergumulan yang engkau harus hadapi. Dia mengenal setiap pikiran dalam hatimu. Dan walaupun tidak semua berkenan kepadanya, dia masih tetap mengasihi saudara Garrett. Dia ingin supaya Garrett lekas mengaku dosa dan menerima pengampunan. Jangan pegang beban dosa dan rasa salah untuk masa yang lama, tetapi lepaskanlah dan terimalah pengampunan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi saudara Garrett. Dia ingin supaya saudara Garrett bebas dari dosa, bebas dari kejahatan, dan bebas untuk mengikut Tuhan Yesus. Frank, the Lord's been waiting for him. He's delighted he's come, and he's going to be someone who's described by the Lord as a sent one, someone who will tell many people about Jesus. Tuhan sudah menunggu kesediaan saudara Garrett untuk mengikut dia, karena dia mempunyai rencana untuk kehidupan saudara Garrett. Dia mau mengutus saudara. Dia mau memakai saudara supaya banyak orang mendengar Injil Kristus daripada Garrett. Apakah saudara Garrett rela untuk dipakai begitu? If he works hard enough at English, England might use him as well.
Jadi sekarang serahkan dirimu kepada Tuhan. Jangan simpan sebagian daripada hatimu yang tidak diberikan kepada Tuhan. Berikan dirimu selengkapnya, dan Dia akan bersama. Dan kiranya Tuhan berkati saudara dalam setiap hal. Sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Dan kita ingin melihat nanti beberapa tahun depan buah dari pelayanan saudara Gareth. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara punya nama siapa? Yori. Yoris? Yori. Yori. Iya. Yori. Oke. Saudara Yori. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah menyerahkan diri kepadanya sepenuh-penuhnya? Dan tadi sudah mengaku dosa semua dan menerima pengampunan Tuhan? Apakah saudara sudah mendengar ajaran tadi mengenai bagaimana menerima dan bertumbuh dalam Roh Kudus? Apakah ada pertanyaan? Nah, jadi saudara Yori, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya urapi saudara Yori. Ini tanda kasih dan kesetiaan Tuhan kepada saudara. Tanda ini berarti saudara Yori adalah milik Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memegang kita dalam tangannya, tidak ada yang bisa mengeluarkan. Jadi saudara memang aman di dalam tangan Tuhan. Tidak perlu takut, karena Tuhan mengasihi saudara Yori sepenuh-penuhnya. Kalau nanti rasa salah, tidak berarti bahwa Tuhan membuang saudara Yori. Tuhan mengasihi Yori jauh terlalu banyak untuk hanya membuang begitu saja. Dia ingin supaya kalau saudara Yori menyeleweng, dia akan seperti gembala yang baik. Dia akan mencari domba sesat untuk membawa kembali. Begitulah kasih dan kesetiaan Tuhan kepada Yori. Yori masih di sekolah? Kuliah. Semester 3. Semester 3 di mana? Fakultas Teologi. Di Teologi. Oke. Jadi tinggal tahun ini, tahun depan? Masih panjang. Oke. Jadi persiapan harus menjadi persiapan pengertian dan juga persiapan rohani. Saya juga sebagai pendeta melayani di Jumat 30 tahun lebih, dan saya tahu bahwa pengetahuan tidak cukup untuk mensukseskan pelayanan. Tidak cukup. Jadi jangan keluar dari Fakultas Teologi hanya dengan pengetahuan. Harus juga keluar dengan Tuhan di dalam hati dan dengan Roh Kudus di atas, supaya ada kuasa untuk mensukseskan pelayanan. Jadi saya mau berdoa sekarang supaya Roh Kudus datang dan memberi kuasanya kepada saudara Yori. Mari kita berdoa. Saudara Yori, saya minta supaya engkau angkat tangan begini, membuka tangan, dan yang lain juga, tangan kiri juga,
angkat supaya siap untuk menerima sesuatu. Datanglah ya Roh Kudus, dicurahkanlah ke atas saudara Yori. Penuhilah dengan kuasa, hubungkan pengetahuannya dengan kuasamu, supaya dia boleh betul-betul dipersiapkan melayani umatmu. Mari datang ya Bapa oleh Roh-Mu yang kudus. Penuhilah saudara Yori, berikan segala karunia yang diberikannya untuk kesaksian dan pelayanan. Saudara Yoris, yang saya melihat ialah Tuhan sekarang mencurahkan kasih yang meliputi badan dan juga jiwa saudara Yori. Dia mau supaya saudara menikmati kasih itu, seolah-olah saudara bisa berenang di dalam kasih-Nya, di dalam sungai air kehidupan. Terimalah kasih-Nya. Jangan menganggap diri tidak layak. Terimalah. Karena Tuhan memberikan karena hati kasih-Nya. Datanglah ya Allah. Berkatilah anak-Mu Yori. Penuhilah dia dengan pemberian yang kaya, yang memuaskan hatinya, yang bisa dipakainya untuk pelayanan. Intense. I think, Lord, the only way I can describe it is valiant. He will be valiant. Pendeta Bill mengatakan bahwa saudara Yori adalah orang yang berani menghadapi tantangan, yang tidak akan mundur tetapi akan menyerang untuk mengalahkan musuh. Kiranya Engkau ya Roh Kudus memberi keberanian itu dan juga kemampuan kepadanya untuk mengenal musuh itu, supaya dia tidak keliru tetapi bersedia untuk berperang melawan musuh Tuhan.
Terima kasih. Nah, Saudara Yori, roh sudah ada di atas. Jangan lupa taat kepada perintahnya, dan dalam ketaatan engkau akan melihat bahwa roh memberi kuasa yang diperlukan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang saudara alami? Suka dikasihi Tuhan? Ya. Dia adalah Bapa Surgawi bagi Yori. Selalu ada Bapa, dan bukan Bapa yang bisa bersama, tapi Bapa yang selalu setia. Pendeta punya anak, dia rindu anaknya untuk dibawa yang dulu ya, namanya Jonathan. Saya mau lihat dulu, mungkin kita harus panggil Joe. Saya boleh panggil Joe? Oke. He was born in the United States. Kasihan. Kasihan. Jadi sebenarnya warga negara Amerika kalau begitu. Lahir di Amerika. Sudah punya paspor Amerika? Ada? Tunggu sampai 18. Ya. Oke. Saya kira kita perlu lagi 1-2 orang. Is there something that you want to receive from the Lord today? Yes. What is that? Want to live better. To live better. Yes. Just a better life. A better life. Already. More obedient to God. Yes. Do you believe in the Lord Jesus? Yes. Is He your Savior and Lord? Yes. Have you given your life to Him? Yes. Well, Joe, I anoint you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No air conditioning. It's all natural. How old are you? 15. Well, because you know, I come from a cold place. Joe, I am so thankful that you are here and that you desire this prayer. Lord, I ask by your Spirit's power that you will come now and touch Joe. That you'll fill his heart with your love,
that you will fill his mind with your thoughts, that you will fill his eyes with a vision of you, and that you will fill his ears untuk memberitakan firman kepada kami tentang karya Roh Kudus. Bapa di surga, manakala kami diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah hanya karena bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan karena itu memberlakukan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama saya mengajak kita untuk membuka 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mengatakan, bisa ambil dari Korintus tentang kasih. Kemudian saya akhirnya memilih ini, berangkat dari ini tiba-tiba terpikir mengenal Allah di mana itu. Kemudian ya berangkat dari pengalaman kita tadi, kita diminta untuk mengaku dosa kita. Sekian menit kita semua diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa kita, dan Tuhan tahu semua kita. Dan kemudian melalui hamba-hambanya, Pendeta Drake, Pendeta Bill, dan Pendeta Bradlow menyampaikan kepada